Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan appendicitis ya. Sedikit teori tentang appendicitis. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu appendicitis. Appendix itu dari sistem anatomi sistem pencernaan yang telah kita pelajari kemarin, yaitu seperti umbai cacing ya. Umbai cacing yang letaknya berada di kolon ascendent di bawah dari ileosekal ya. Jadi ketika dari ilium usus halus masuk ke dalam kolon, nah di bawahnya itu ada umbai cacing kecil ya, sebesar ujung dari lidi ya, ujung dari lidi kecil, tetapi ketika dia infeksi bisa menjadi besar. Nah, kemudian appendicitis itu artinya berarti dia ada infeksi ya. Nah, kalau diartikan secara umum, peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing ya pada appendix. Appendicitis adalah peradangan pada appendix vermiformis ya. Jadi itu struktur seperti jari menempel ya pada sekum abdomen bagian kuadran kanan bawah. Sampai saat ini belum diketahui fungsi khusus dari appendix itu apa gitu ya. Baik. Untuk epidemiologi, appendicitis dapat ditemukan pada semua umur, namun kurang dari 1 tahun jarang dilaporkan. Artinya kasus-kasus di bawah 1 tahun jarang sekali terjadi ya. Kemudian insiden tertinggi pada kelompok umur 20-30 tahun. Insiden tertinggi pada kelompok umur 20-30 tahun. Karena pada usia 20-30 tahun ini kebanyakan konsumsi makanannya yang tidak terbatas. Artinya hampir segala macam makanan itu dikonsumsi. Insiden laki-laki dan perempuan sebanding. Untuk kelompok usia 20-30 tahun lebih sering terjadi pada laki-laki. %40 bedah emergensi di negara barat dilakukan atas indikasi appendicitis akut. Artinya bedah emergensi yaitu kejadian yang paling sering appendix itu sudah pecah sehingga harus dilakukan operasi pembedahan segera, emergensi, gawat ya, gawat darurat. Ada 40% ya, itu di negara barat. Kemudian Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan appendicitis menempati urutan keempat terbanyak penyakit di Indonesia setelah dispepsia. Dispepsia itu hampir sama seperti gastritis tapi berbeda. Ada duodenitis, infeksi pada duodenum, dan penyakit cerna lainnya. Sekitar 24.000 orang ya. Kemudian penyebabnya itu bisa dari infeksi bakteri. Ada bakteri Bacteroides fragilis, ada bakteri anaerob. Anaerob artinya bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Ada gram negatif dan E. coli. Ada bakteri gram negatif fakultatif anaerob. Sedangkan bakteri lainnya yaitu seperti Streptococcus, ada Pseudomonas, Klebsiella, dan Clostridium ya. Ada Lactobacillus dan juga
splenikus ya. Bisa juga disebabkan oleh erosi mukosa appendix ya. Appendicitis bisa terjadi karena erosi. Erosi itu artinya ada perlukaan di area appendix sehingga lama kelamaan akan menyebabkan infeksi. Adanya fekalit. Fekalit itu feses yang terperangkap di dalam saluran appendix. Jadi feses itu melewati kolon ascendent ya, dari ileosikal, dari usus halus ilium, itu feses akan melewati kolon ascendent. Nah, di bawah itu kan ada appendix. Nah, bisa jadi ada fekalit yang masuk ke dalam usus buntu. Atau benda asing yang tertelan, artinya yang tidak bisa dicerna, terkadang dia bisa masuk ke dalam appendix. Diet rendah serat, susah untuk BAB, menyebabkan penumpukan feses, menumpukan kotoran di kolon sehingga menekan dan bisa masuk ke dalam usus buntu. Nah, ini gambaran untuk bakteri fragilis ya, hanya sedikit contoh. Ada bakteri anaerob obligate, E. coli, kemudian Streptococcus ya. Faktor predisposisinya sumbatan lumen appendix ya, ada sumbatan lumen appendix. Kemudian asupan serat dalam makanan yang rendah, hiperplasia jaringan limfoid, yaitu pembesaran ya pada jaringan limfoid. Kemudian ada tumor appendix, ada cacing ascaris. Untuk jenis cacing ini jenis parasit yang bisa hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia ya. Namun juga bisa ada cacing gelang yang sangat banyak dalam usus, berpotensi memicu gejala serta komplikasi yang serius ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang klasifikasi. Klasifikasi dari appendicitis. Yang pertama ada appendicitis akut, ada appendicitis infiltrat, appendicitis perforasi, appendicitis abses, appendicitis kronik. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya klasifikasinya. Kalau infiltrat ya, proses radang appendix yang penyebarannya dapat dibatasi ya oleh omentum dan usus-usus dan peritoneum di sekitarnya, sehingga bentuk massa appendix umumnya massa appendix terbentuk pada hari keempat sejak peradangan mulai. Kemudian ada appendix perforasi, yaitu pecahnya appendix yang sudah gangren yang menyebabkan pus atau nanah masuk ke dalam rongga perut sehingga terjadi peritonitis. Appendixnya sudah mengalami perforasi, pecah sehingga menginfeksi pada area peritoneum. Kemudian bisa ada appendicitis abses ya. Ini adalah salah satu dari komplikasi appendicitis akut. Appendicitis abses ini merupakan kumpulan pus atau nanah yang terletak di area preapendikular atau fossa iliaca kanan, yang merupakan lanjutan dari appendicitis dan perforasinya gitu ya. Jadi kalau udah abses ada nanah, lanjutan dari perforasi. Di situ juga di appendicitis akut ada appendicitis akut sederhana, purulenta, gangrenosa. Ini appendicitis akut sederhana atau disebut dengan kataral appendicitis.
Proses peradangan baru terjadi di mukosa dan submukosa disebabkan obstruksi, yaitu sumbatan. Sekresi mukosa menumpuk dalam lumen appendix dan terjadi peningkatan tekanan dalam lumen yang mengganggu aliran limfe, sehingga ada tekanan menyebabkan ada aliran limfe yang terganggu, tersumbat. Mukosa appendix terjadi menebal, terjadi edema dan kemerahan, bengkak ya. Gejala diawali dengan rasa nyeri di daerah umbilikus, ada nyeri di umbilikus ya, di pusat, mual, ada muntah, anoreksia, malese dan demam ringan. Kemudian pada appendicitis akut purulenta atau suppuratif appendicitis, tekanan dalam lumen yang terus bertambah tadi kelanjutannya ya, disertai edema pembekaan menyebabkan terbendungnya aliran vena pada dinding appendix. Jadi ada aliran tetap walaupun dia mungkin secara fungsinya belum ditemukan, tetapi di situ ada peredaran darahnya. Nah, karena penekanan yang terlalu lama bengkak sehingga menyebabkan aliran vena menjadi terbendung, kemudian akan menimbulkan trombosis ya, pembekuan darah. Keadaan ini memperberat iskemia dan edema pada appendix. Kemudian mikroorganisme yang ada di usus besar, di kolon, berinvasi ke dalam dinding appendix karena tadi sudah bengkak sehingga menimbulkan celah, lubang yang besar, membuat mikroorganisme masuk ke dalam appendix dan menimbulkan infeksi serosa, sehingga serosa menjadi suram karena dilapisi eksudat dan fibrin. Kemudian selanjutnya ditandai dengan rangsangan peritoneum lokal ya. Ditandai dengan rangsangan peritoneum lokal seperti nyeri tekan, nyeri lepas di titik McBurney, defense muskular. Nah, titik McBurney itu McBurney point yang terdapat di 2/3 antara umbilikus dan anterior superior iliac spine, asis ya. Jadi anterior superior iliac spine di 2/3 antara umbilikus dan asis. Kemudian ada defense muskular dan nyeri pada gerak aktif. Defense muskular ini perut terasa seperti orang yang tegang, ada tahanan di otot. Ini menandakan bahwa sudah ada peritonitis ya. Jadi menegang, defense muskular. Dan nyeri pada gerak aktif dan pasif ya. Pada saat bergerak dia akan merasakan nyeri, pada saat diam pun juga bisa nyeri. Nyeri dan defense muskular dapat terjadi pada seluruh perut disertai tanda-tanda peritonitis umum ya, bisa terasa di seluruh peritoneum. Nah, itu adalah titik McBurney point ya, 2/3 dari umbilikus dan asis. Kemudian yang ketiga, appendicitis akut gangrenosa. Bila tekanan dalam lumen terus bertambah, aliran darah arteri mulai terganggu sehingga terjadi infak dan gangren. Mulai mengalami pembusukan pada area yang tidak teraliri oleh darah. Selain didapatkan tanda-tanda supuratif adanya nanah, appendix mengalami gangren pada bagian tertentu. Dinding appendix berwarna ungu, hijau keabuan atau merah kehitaman. Pada appendicitis akut gangrenosa terdapat mikroperforasi dan kenaikan cairan peritoneal yang purulen. Artinya kalau sudah ada gangrennya bisa meningkatkan perforasi kecil di area peritoneum yang berupa cairan purulennya. Kemudian manifestasi klinis yang bisa ditemukan pada pasien dengan appendicitis: nyeri samar-samar dan tumpul di daerah epigastrium di sekitar umbilikus, terasa nyeri-nyeri ya, sehingga tidak jelas, sehingga terkadang orang nyeri appendicitis ini jika tidak tahu cara pengkajiannya akan dikira sakit
mah ya, akan dikira sakit pada saluran kencing ya, dan lain-lain. Padahal ini adalah apendisitis. Ada mual muntah, nafsu makan berkurang, dalam beberapa jam nyeri akan berpindah ke titik McBurney. Nah, akan mulai terpusat di titik McBurney nyerinya. Orangnya akan mengalami konstipasi, susah untuk BAB. Tanda-tanda yaitu demam, kembung, McBurney sign ya, nyeri pada titik McBurney, obturator sign, ada Rovsing sign dan Pessoa sign. Ini adalah titik-titik pemeriksaan untuk mengetahui bahwa memang benar-benar ini adalah apendisitis. Ini adalah lokasi nyeri yang terjadi pada pasien apendisitis. Untuk gambar A, where was your pain when it started ya. Artinya di mana pertama kali orang akan mengalami rasa nyeri, seperti di tengah, di umbilikus ya, tidak jelas. Kemudian setelah beberapa jam akan berpindah ke titik McBurney. Where does it hurt now? Dia akan pindah ke titik McBurney, lokasi nyerinya. Nah, ini adalah beberapa palpasi McBurney sign ya. Ada nyeri tekan, nyeri lepas ya. Untuk nyeri tekan ini pemeriksa tidak diperbolehkan untuk menekan pada titik McBurney karena bisa dikhawatirkan akan mengalami pecah. Nyeri lepas pun seperti itu. Ketika Anda ingin mengetahui nyeri lepasnya, cukup ditekan di pada area sebelah kiri, jangan di sebelah kanan, karena dikhawatirkan nanti tekanan yang terlalu kuat bisa memecah usus buntu dan bisa perforasi dan berbahaya ya bagi si pasien. Defense muskular tadi ya, lokal, ada kekakuan otot. Defense muskular menunjukkan adanya rangsangan peritoneum parietal. Kemudian, nah ini ya, Rovsing sign, perut kiri bawah ditekan, akan terasa nyeri pada perut kanan bawah. Jadi yang ditekan itu perut kiri bawah, bukan perut kanan bawah. Karena appendix itu ada di perut kanan bawah, maka yang ditekan adalah perut kiri bawah. Tujuannya apa? Rovsing sign ini hanya ditekan kemudian dilepas, maka akan terasa nyeri pada area yang kanan. Kalau ditekan langsung pada area yang kanan, dikhawatirkan akan menimbulkan pecah pada usus buntu tersebut, sehingga untuk menghindari terjadinya pecah, maka pemeriksaan dilakukan di sebelah kiri, perut kanan bawah kiri ya, perut kiri bawah. Oke. Kemudian obturator sign. Pada obturator sign ini fleksi dan endorotasi sendi panggul. Bisa dilakukan fleksi, yaitu dengan menekuk lutut, kemudian dirotasi, diputar sedikit. Kalau pasiennya sudah merasakan nyeri, tidak perlu diteruskan ya. Apabila belum, bisa diteruskan sampai lutut menyentuh pada bagian perut. Tapi kalau pasiennya sudah merasa nyeri, maka hentikan, tidak perlu diteruskan. Artinya itu memang ada yang sakit di area perut kanan bawah. Bisa jadi adalah memang apendisitis. Rectal touch, nyeri abdomen kanan bawah pada jam 9.12. Artinya ketika dilakukan rectal touch, arah nyerinya berada di sebelah kiri atas gitu ya, dari rektal. Tetapi ini tidak perlu dilakukan apabila memang sudah ada diagnosis pastinya seperti USG ya. Pemeriksaan penunjang laboratorium leukositosis untuk mengetahui tingkat infeksinya.
Penunjang lainnya appendikogram, foto barium usus buntu, USG, dan CT scan. Alvarado score yang dinilai adalah gejala, yaitu nyeri beralih, anoreksia, mual muntah, nilainya skornya 1. Tandanya nyeri perut kanan bawah 2, nyeri lepas 1, kenaikan temperatur 1, kemudian laboratorium ada leukositosis, peningkatan leukosit 2, neutrofil bergeser ke kiri 1. Nilai total skornya adalah 10. Interpretasinya, jika skornya 1-4 tidak dipertimbangkan mengalami appendisitis akut. Tapi kalau skornya 5-6 dipertimbangkan kemungkinan diagnosa appendisitis akut tetapi tidak membutuhkan operasi segera atau dinilai ulang. Kemudian skor 7-8 dipertimbangkan diagnosa appendisitis akut. Skor 9-10 hampir definitif mengalami diagnosa appendisitis akut dan dibutuhkan tindakan bedah. Perlu diketahui bahwa appendix ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat-obatan nyeri saja, obat-obatan antibiotik saja, tetapi appendisitis ini memang harus segera diangkat ketika sudah ditegakkan diagnosa yang pasti. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang lebih prognosis yang lebih jelek ya. Karena apa? Ditakutnya dia bengkak semakin besar dan pecah, akan terjadi perforasi ke peritoneum. Diagnosis banding yang bisa terjadi yang hampir mirip dengan appendisitis ada gastroenteritis, demam dengue, kelainan ovulasi, infeksi panggul, kehamilan ektopik, kista ovarium, endometriosis, ovarium eksterna, dan urolithiasis. Kemudian ada divertikulitis Meckel, perforasi tukak duodenum, kolesistitis akut, pankreatitis, perforasi kolon, karsinoid. Artinya diagnosa ini adalah yang hampir mirip gejalanya dengan appendisitis. Penata laksanaan appendektomi ya dipotong dengan cara gridiron insisi, ada rokidafinisi antibiotik. Pada appendisitis carinosa perforata reoperatif antibiotik broad spectrum intravena diindikasikan untuk mengurangi infeksi pasca bedah, dikhawatirkan infeksinya sudah menyebar. Ada postoperatif diteruskan selama 24 jam tanpa komplikasi, diteruskan selama 5-7 hari kasus appendisitis ruptur atau dengan abses, diteruskan sampai 7-10 hari kasus appendisitis ruptur dengan peritonitis difus. Ya, tergantung dari kondisi keparahan dari kasus appendisitis ini. Pencegahannya diet tinggi serat, defekasi yang teratur. Kemudian kita masuk pada asuhan keperawatan appendisitis ya. Di pengkajian wawancara, keluhan utama rata-rata adalah nyeri ya, riwayat kesehatan masa lalu, apakah pernah ada masalah konstipasi, susah BAB ya. Kemudian diet, bagaimana diet si pasien, kebiasaan eliminasi ya, diet yang tinggi serat atau rendah serat selama ini. Kemudian kebiasaan eliminasi ada gangguan atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik seperti tadi ya. Keadaan umumnya bagaimana, sirkulasi takikardia rata-rata ya, peningkatan denyut nadi, kemudian respirasinya takipnu meningkat, penafasan dangkal, aktivitas istirahat malese, kemudian kaji eliminasinya, distensi abdomen, bisa terjadi nyeri tekan, lepas, kekakuan, penurunan tidak ada bising usus, atau bisa juga nyeri kenyamanan, nyeri abdomen sekitar epigastrium dan umbilikus yang meningkat berat dan terlokalisasi pada titik McBurney. Lama-lama akan memusat pada titik McBurney, nyeri pada pasien dengan appendisitis. Kemudian demam lebih dari 38 derajat Celcius karena sudah terjadi infeksi peradangan. Data psikologis klien nampak gelisah karena nyeri, ada perubahan denyut nadi dan penafasan meningkat. Pada pemeriksaan rectal toucher akan teraba benjolan dan penderita merasa nyeri pada daerah prolitotomi. Hal ini tidak perlu dilakukan, dikhawatirkan dengan adanya rectal touch bisa menyebabkan pecahnya appendix ya. Berat badan sebagai indikator untuk menentukan pemberian obat ya, kaji berat badan pasien. Pemeriksaan penunjang, tanda-tanda peritonitis kuadran kanan bawah, gambaran perselubungan mungkin terlihat ileal atau sekal ileus,
gambaran garis permukaan cairan udara di segum atau ileum. LED lanjut darah meningkat pada keadaan appendicitis infiltrat. Urin rutin penting untuk melihat apa ada infeksi pada ginjal, dikhawatirkan ini infeksinya sudah menyebar. Kemudian peningkatan leukosit, neutrofilia tanpa eosinofil. Pada enema barium appendix tidak terisi. Ultrasonnya fekalit non klasifikasi, appendix non perforasi, abses appendix. Kemudian diagnosa keperawatan yang bisa muncul yaitu nyeri akut, risiko hipovolemi, defisit nutrisi, ansietas, dan resiko infeksi. Kemudian intervensi keperawatan itu bisa fokus intervensinya pada manajemen nyeri, ya, mencegah kekurangan volume cairan, mengurangi kecemasan, menghilangkan infeksi karena potensial atau gangguan pada aktual saluran gastrointestinal, ya. Kemudian mempertahankan integritas kulit, mendapatkan nutrisi yang optimum. Praoperatif, siapkan pasien untuk pembedahan. Infus intravena memulihkan fungsi ginjal adekuat dan menggantikan cairan yang hilang. Aspirin diberikan untuk mengurangi peningkatan suhu. Antibiotik diberikan untuk pencegahan infeksi, ya. Ini kolaborasi. Jika ada ileus paralitik, NGT dipasang. Enema tidak diberikan karena dapat menyebabkan perforasi. Dikhawatirkan kalau biasanya pasien yang akan melaksanakan operasi memang dilakukan enema, yaitu pembersihan perut, pembersihan kolon. Tetapi pada pasien appendicitis dikhawatirkan dengan dilakukannya pembersihan kolon bisa menyebabkan pecahnya appendix, akan terjadi perforasi, ya. Postoperatifnya, posisikan semivolar, berikan analgesik, ya, cairan secara intravena untuk mencegah dehidrasi pasca operasi. Kemudian jika tidak ada komplikasi, pasien dapat langsung pulang. Kemudian berikan edukasi perawatan selama di rumah, ya, aktivitasnya, dietnya, itu harus disampaikan supaya luka cepat sembuh, ya. Kemudian sampaikan jika ada keluhan untuk segera melakukan kontrol, ya. Komplikasi setelah appendektomi ada peritonitis, abses pelvis atau lumbal, abses subfrenik, kemudian ileus, dan terima kasih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk kasus, ya, masalah keperawatan pada pasien dengan appendicitis. Paling tidak Anda yang paling penting di sini bisa mengetahui perbedaan appendicitis dengan penyakit yang lainnya, yaitu dengan cara pemeriksaan khusus pada appendicitis, ya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang CA kolorektal, ya. Kita lanjut ke CA kolorektal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada kasus asuhan keperawatan pada kanker kolon, ya. Baik, tentunya teman-teman semuanya sudah mengetahui, ya, tentang apa itu kanker kolon. Kolon itu adalah ini, ya, usus besar. Kanker kolon berarti kanker yang ada di usus besar. Ini gambaran dari kolon atau usus besar, ya. Anda mungkin bisa, tadi kita bahas tentang appendix, ini adalah appendix, di sini ada segum, ini adalah kolon ascending, ini kolon transversum, descending, kolon descendant, sigmoid, rectum, anus, ya. Jadi inilah tadi yang nama ileosekal, ya, di sini. Baik. Nah, kanker kolon bisa terjadi pada area ini yang namanya kolon, ya. What is colorectal cancer, ya? Apa sih kanker kolon itu? Cancer that begins in the colon, bowel, or large intestine or rectum is known as colorectal cancer. Kanker yang bisa terjadi pada area kolon,
bowel atau usus besar, atau pada rektum yang diketahui sebagai kanker kolon. The colon is about 5 feet long, ya. Kemudian ini panjang dari kolon, ya. Colorectal cancer can occur any section of the colon of the rectum, ya. Kanker kolon itu bisa terjadi pada bagian manapun dari kolon ataupun rektum. Populasinya, WHO mengatakan bahwa terdapat 14 juta kasus kanker baru dan sekitar 4,2 juta diantaranya akan meninggal dunia akibat kanker, ya. Jenis kanker yang banyak menyebabkan kematian diantaranya kanker paru, kanker hati, kanker perut, dan kanker kolon, yaitu 694.000 kasus, ya. Kanker payudara dan seterusnya. Artinya kanker kolon juga termasuk yang banyak penyumbangnya dari macam-macam penyakit kanker, ya. Karena sampai sekarang memang kanker ini sulit untuk disembuhkan, obat pastinya belum ditemukan, ya. Semoga aja memang ada yang menemukan seperti Bacakah itu benar-benar berfungsi. Di Indonesia sendiri 1,4 per 1000 penduduk sama dengan 330.000 orang. Dengan perincian menurut provinsi, posisi paling tinggi terdapat di DIY Jakarta dengan 4,1%, lalu Jawa Tengah diikuti oleh Bali dan DKI Jakarta setiap penduduk masing-masing 1,9%, ya. Nah, untuk Sumatera Selatan sendiri kecil untuk terjadinya kasus kanker, ya. Berapa ini? 0,7% saja. Alhamdulillah, karena memang Sumatera Selatan untuk pencemaran, ya, kimianya tidak sebesar di Pulau Jawa, dan mungkin jumlah penduduknya juga berbeda. Nah, untuk penyakit kanker menurut karakteristik, ya, individu ini, perempuan paling banyak 2,2 untuk jenis kelamin, ya. Usia paling banyak pada usia 75 ke atas. Kemudian area yang paling banyak itu daerah perkotaan, itu tadi, ya, karena terpapar banyak bahan kimia baik dari makanan, polusi udara, ya, tempat tinggal dan lain-lain, lingkungan. Nah, jenis kanker, ya. Nah, ada yang tahu kapan hari kanker sedunia? Bisa dicatat, ya. Untuk dewasa yaitu pada 4 Februari kemarin, minggu kemarin, ya. Kemudian pada anak 15 Februari minggu depan. Jadi pas sekali materi ini disampaikan, yaitu di bulan Februari, yaitu pas bertepatan dengan hari kanker sedunia, ya, bulan kanker sedunia. Baik, kita lanjutkan, semoga segera ditemukan obatnya, ya. What causes colorectal cancer? Apa sih penyebab dari kanker kolon? Untuk kanker kolon ini secara tepatnya belum diketahui, istilah non. Penyebab pastinya belum diketahui kanker kolon, ya. Tetapi ada faktor resiko yang bisa meningkatkan terjadinya kanker kolon. Apa itu? Some risk factor cannot be changed, ya. Beberapa faktor resiko yang tidak dapat dirubah seperti usia, personal, individu, dan family history, riwayat keluarga yang memiliki kanker. Kemudian some risk factor can be changed or eliminated, yaitu faktor resiko yang bisa dirubah atau dihilangkan, yaitu seperti kebiasaan menggunakan tembakau, merokok maksudnya, ya, berat badan, dan inactivity, artinya kurang aktivitas. What are the personal and family risk factor? Apa saja personal atau family faktor resikonya? Untuk usia, lebih dari 90% pada kanker kolon ditemukan usia lebih dari 50 tahun.
lebih dari 50 tahun. Kemudian riwayat keluarga ada pada orang tua ya, ibu, ayah, saudara, dan bisa turun kepada anaknya. Seperti ketika ada yang riwayat orang tuanya kanker kolon, ada adenomatous polyps or adenomas ya. Adenomas itu adanya tumor jinak yang dimulai dalam sel-sel mirip kelenjar dan jaringan epitel ya. What are the personal and family risk factor ya? Personal historinya, riwayat individunya adalah punya kanker kolon, punya adenomatous polyp atau adenomas yang kanker jinak tadi ya, sel-sel mirip kelenjar dari jaringan epitel ya. Ini adalah tumor jinak. Awalnya jinak bisa berubah menjadi kanker yang ganas. Adenoma bisa tumbuh dan bisa berubah menjadi kanker. Hati-hati. Pada ovarium or endometrial cancer before usia 50 tahun. Pernah memiliki riwayat kanker di ovarium atau endometrium sebelum di usia 50 tahun, itu juga bisa menyebabkan kanker kolon ya. Sebelum usia 50 dia sudah punya riwayat tersebut, sehingga kemungkinan besar bisa terjadinya kanker kolon. Kemudian inflammatory bowel disease, yang terjadi inflamasi pada penyakit bowel yaitu sistem eliminasi. Ulcerative colitis dan Crohn colitis ya, yaitu Crohn colitis itu penyakit yang menyebabkan peradangan pada lapisan saluran pencernaan ya. Kadang peradangan dapat menyebabkan perdarahan dan menghasilkan nanah atau lendir, sehingga bisa menyebabkan kanker kolon. Kemudian Crohn colitis yaitu penyakit radang usus kronis yang menyebabkan terjadinya peradangan pada seluruh lapisan dinding sistem pencernaan. Adenoma carcinoma squamous ya, ini adalah perubahan-perubahan normal mukosanya normal ya, lapisan mukosanya tidak ada masalah. Kemudian muncul adenoma. Adenoma ini seperti benjolan tumor jinak, kemudian dia mengalami displasia ya. Dan berubah menjadi kanker. Faktor risiko lainnya yaitu faktor lain include seperti kebiasaan merokok, diet tinggi lemak, obesitas pada premenopausal woman, pada wanita yang akan mendekati menopause. Apa saja tanda dan gejala untuk kanker kolon ya? Pada stage awal kanker kolon tidak ada tanda dan gejalanya. Jika muncul tanda dan gejala, itu terdiri dari perdarahan dari rektum atau blood in the stool, yaitu perdarahan pada di rektum atau pada adanya darah di feses ya. Kemudian marked change in bowel habits, terjadi perubahan defekasi. Kemudian abdominal mass, terdapat pengerasan, ada masanya, ada benda yang keras pada perut. Kemudian abdominal cramps or pain, ususnya sering kram atau nyeri ya pada perutnya. Kemudian iron deficiency anemia ya, terjadi kekurangan zat besi, bisa menyebabkan terjadinya anemia pada seseorang. Who should be screened for colorectal cancer? Siapa yang seharusnya untuk dites pemeriksaan awal? Yaitu people age 50 and over ya. Orang dengan usia lebih dari 50 tahun harus segera diperiksakan kolonnya. Seseorang dengan usia di bawah 50 tahun yang memiliki riwayat keluarga maupun riwayat pribadi
memiliki faktor resiko. Seperti tadi ya, dia memiliki kanker sebelumnya di usia di kanker endometrium atau kanker ovarium di bawah usia 50 tahun, berarti dia memiliki resiko. Kemudian colorectal cancer screening save lives ya, dengan melakukan screening kanker kolon itu bisa menyelamatkan hidup ya. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan pada kanker kolon? Tes itu menggunakan kamera ya, kolonoskopi, flexible sigmoidoscopy. Kemudian ada fecal occult blood test, FUBT ya, pengujian darah samar, ya, seperti ada darah. Tes ini untuk memeriksa tinja. Apabila tes WB mendeteksi adanya darah, maka harus cari dari mana sumber darah tersebut, apakah dari rektum, kolon, atau bagian yang lain. Jika darah itu terlihat menggaris dan segar, itu artinya ada luka di daerah kolon, rektum, atau sigmoidnya, sehingga akan terlihat ada darah yang segar gitu ya. Jika darahnya pada feses itu hitam, artinya itu agak lebih jauh lagi, karena bisa di kolon yang bagian atas ya, transversus, ascendent ya. Double contrast barium enema ya. Tes barium enema juga disebut pemeriksaan saluran pencernaan bawah. Ini merupakan pemeriksaan dengan sinar X ya, dan lain-lain. Ini adalah kolonoskopi dengan memasukkan kamera ke dalam anus ya. Colonoscopy looks at the whole colon to find and remove polyps or to find cancer. Dengan kolonoskopi bisa terlihat adanya kolon polyps dan juga bisa mengangkat polyps, apakah ada kankernya juga. Kurang lebih 30 menit untuk proses kolonoskopi. Ini adalah sesil polip ya, dia masih terlihat kecil. Nah, ini maka harus segera diangkat ya dengan alat biopsi forceps agar tidak terjadi pembesaran atau menjadi kanker yang ganas. Different types of adenomas ya. Ini adalah sesil polip. Dengan diketahuinya adanya polip juga bisa dilakukan pengangkatan ya segera supaya tidak terjadi kanker yang ganas. Sesil polip ini setiap bentuk polip yang memiliki basis relatif luas ya. Sedangkan tubular adenoma adalah kecil. Nah, ini sesil polip tubulus adenoma sudah membesar ya. Kemudian what should I do to get ready for colonoscopy ya, bowel preparation, bagaimana apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan colonoscopy. Clear liquid diet 1-2 days before the test ya. Diet cairan ya sebelum 1-2 hari sebelum dites. Kemudian pemberian laksatif, eliminasi stool from the colon, yaitu membersihkan kolon dari feses, kotoran. Pembersihan kolon, showing adenomas, dengan pembersihan kolon bisa memunculkan atau memudahkan untuk melihat adanya adenoma. Apa dan bagaimana selama dan setelah dilakukan kolonoskopi. Sebelum dilakukan tes akan diberikan obat untuk relaksasi ya, bius, sedikit bius. After the test you will need someone to take you home. Artinya setelah dilakukan tes harus minta orang lain untuk dibantu ya, karena tes ini kan sifatnya tidak harus opname. Kemudian also the procedure is safe, colonoscopy involves slight risk ya. Walaupun secara prosedur ini aman, tetapi kolonoskopi bisa menyebabkan perdarahan atau perforasi. Bisakah saya mengurangi resiko dari kanker kolon ya? You can reduce your risk for colorectal cancer, yaitu dengan apa? Get screen for colorectal cancer ya. Segera untuk melakukan screening awal. Achieve and maintain a healthy weight ya. Selalu pertahankan, dapatkan untuk tubuh yang sehat. Exercise at least 30 minutes or 5 or more days each week ya. Olahraga paling tidak 30 menit
ya, pada setiap 5 atau lebih 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Eat at least 5 servings of vegetables and fruits each day, ya, paling tidak sehari itu kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hindari rokok dan alkohol. Nursing prosesnya bagaimana pada asuhan keperawatannya? Untuk pengkajian secara subjektif, keluhan utama pasti ada nyeri abdomen atau rektal dan karakternya, lokasi frekuensi, tanyakan durasinya, ya, PGRST. Lihat penyakit sekarang, pola eliminasi, deskripsi warna, bau dan konsistensi feses, adanya darah atau mukus, dicek ada atau tidak. Fesesnya ada bagaimana, riwayat BAB-nya bagaimana. Gejala lain, pasiennya bisa anemia karena sering perdarahan pada saat BAB, mual, anoreksia, penurunan berat badan dan keletihan. Lihat penyakit dahulu, infeksi pada kolon, kanker payudara, rahim, ovarium, inflamatori kronis atau polip kolorektal. Artinya dia sudah punya riwayat infeksi pada kolon dan kanker-kanker yang lain. Riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit kanker atau penyakit kolorektal. Apakah ada pada salah satu keluarganya yang pernah mengalami kanker, baik itu kanker dimanapun atau kanker kolon spesifiknya. Kemudian diet, riwayat asupan lemak, asupan serat dan konsumsi alkoholnya bagaimana. Kemudian riwayat penurunan berat badan. Pemeriksaan fisiknya secara objektif ada tanda khas didapatkan adanya distensi abdomen. Abdomennya mau terlihat mengembang, mengeras, menting ya, keras dan membesar. Pemeriksaan rektum dan feses didapatkan adanya perubahan bentuk dan feses atau adanya darah di feses ya. Cek. Auskultasi bising usus biasanya normal. Perkusi timpani akibat abdominal mengalami kembung, bisa timpani karena terjadi kembung ya. Karena ada bisa jadi karena saking besarnya kanker bisa mengalami sumbatan ya. Palpasi nyeri tekan pada area lesi, distensi dan massa padat. Untuk pemeriksaan diagnostik tadi, pengujian darah ya samar ya di feses, enema barium, sigmoidoskopi, kolonoskopi, biopsi sitologi ya. Penatelasan medis, pasien yang gejala usus diobati dengan cairan intravena, sistemik kemoterapi, ada obat adjuvan ya pasca operasi, kemoterapi, pemberian terapi tambahan untuk peningkatan imunitas. Agen biologis, antibodi monoklonal ya pada faktor pertumbuhan endotel vaskuler. Kemudian terapi radiasi dan terapi bedah. Untuk diagnosa keperawatan yang biasanya muncul ada konstipasi, nyeri akut ya, keletihan, perubahan nutrisi. Kemudian resiko kekurangan volume cairan, ansietas, kecemasan, kurang pengetahuan ya, dan kerusakan integritas kulit biasanya pada area anus ya. Kemudian gangguan citra tubuh karena pemasangan kolostomi ya. Ada kantong biasanya. Masalah kolaborasi, komplikasi potensial, ada infeksi intraperitoneal, obstruksi usus besar komplit, perdarahan, perforasi usus, peritonitis dan abses atau sepsis. Untuk intervensinya preoperatif, mempertahankan eliminasi ya, menghilangkan nyeri, jangan sampai ada masalah. Manajemen nyeri maksudnya juga ya, meningkatkan toleransi aktivitas, memberikan tindakan nutrisional artinya perhatikan dietnya, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit agar tidak ada terjadi hipovolemi, menurunkan ansietas ya, banyak berikan penjelasan pada pasien tentang penyakitnya agar si pasien lebih tenang, mencegah terjadinya infeksi. Kemudian pendidikan pasien operatif. Pasca operasi yaitu perawatan luka pastinya, pendidikan pasien, pertemuan perawatan di rumah ketika pasiennya pulang. Kemudian berikan motivasi ya, citra tubuh yang positif. Kemudian pemantauan dan penatelasanaan komplikasi. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan untuk
kasus pada kanker kolon, asuhan keperawatan pada kanker kolon. Nanti kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya ya, di media Zoom meeting. Nanti kita tinggal diskusi saja. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.